Halo semuanya, masih sama gue Adi di podcast Bincang Adi ya. Kayak gitu, kita lagi di Kopi Cantel. Terima kasih Kopi Cantel. Ya, sebelum gue kenalin siapa di samping gue sebelumnya mau terima kasih oleh Pak Dimas atau Pak Dimas ya, Betul. yang sudah memproduksi. Kenapa? Kan anda belum kenapa anda? Ya oke, karena sudah mensponsorkan Bincang Adi dengan ini tuh wireless wireless grogi mikrofon kayak gitu, MX1 series kayak gitu. Ini dari JTE ya, JT JT mas. Revisi kita sama produser JT dan disponsori oleh Kodimas. Terima kasih Kodimas, dan jangan lupa untuk beli barang-barang yang apa ya, barang-barang yang seperti ini, dan banyak ada earpod, ada apapun itu. Nanti gue kirimin di link di bawah ini di Gameboy ID. Kayak gitu ya, bentar ya teman-teman. Ini kita rapin dulu ya soalnya. Nah, Cerah banget, Cok. cerah banget ya. Hampir ganteng ya, Ge. Nah, Segini aja. Sama aja kayak tadi kalau gitu. Nah, dikit ya. Ini dikit ya, nanti di-cut ya. Oke. Halo Mas, gimana halo. kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Udah lama gak ketemu ya? Iya nih. Oke, dengan Setelah Mas siapa sekian nih? lama. Saya dengan Dian. Oh, YouTuber Dian Kate. Oh, Oh, bukan. bukan. Itu Itu siapa? beda lagi kalau Beda itu lagi. Dian Kate. Oh, nice. Itu idol saya. Idol kita juga, Iya, idol kita semua idol kita. kayak gitu. Tapi Mas yang ini yang viral, tak berdaya. Bukan. Bukan. Mas main nampol saya udah bosen ya. Bukan. Gitu. Itu Mas Bre. Oh, Mas Bre. Oke. Nice. Mas, kita mau ngomongin ini, Mas. Oke. Lari. Kenapa lari? Lari itu Uh-huh. awalnya sebenarnya karena patah hati. Dalam ya, gue nggak nyangka Iya. ini kita nggak ada di script ya, Nggak ada. Karena patah hati. Iya. Apa yang membuat dari patah hati menjadi ke lari? Apakah emang cara healing Anda seperti itu atau bagaimana? Iya, itu healing termasuk sebagai manifestasi juga. Gila bahasa Iya. anjing. Siap Mas ya. Untuk melupakan Seseorang. kenangan-kenangan. Oke, berarti dengan lari ibarat kata si kenang-kenangan buruk tuh ikut terhapus. Iya. Oh, Dengan oke. perjalanan kita melakukan lari, olahraga. Oke. Terus selain untuk menghilangkan tadi patah hati itu, ada kepuasan apa dengan lari? Pastinya kan kalau misalkan lari ketemu sama orang-orang juga, Oke. kadang dengan komunitas juga, jadi bisa bersosialisasi juga dengan orang lain. Oke, jadi banyak komunitas nih di lari. Banyak, Oke. macam-macam, apalagi di Macam-macam. Bandung. Oke, kalau Anda tergabung di komunitas nggak? Sejauh ini sebenarnya yang resmi sih belum. Oh. Cuma ada kumpulan teman-teman kuliah dulu Oke. yang waktu di Polban yang sering lari bareng. Oke. Itu biasanya sama rombongan-rombongan itu. Oh. Itu kita cuma asik-asikan doang sih kalau yang itu. Oke. Belum yang benar-benar Berarti serius. bisa dibilang Anda solo karir lah ya. Solo karir. Solo karir. Oke. Emang lebih, menurut Anda lebih enak lari sendiri atau bareng-bareng? Nah, sebenarnya itu tuh ada apa ya istilahnya tuh kepengenannya sendiri. Kalau misalkan pengen lagi sendiri ya sendiri, tapi kalau misalkan pengen ramean nih, pengen lagi banyak ada hiburan lain-lain juga gitu ya, baru bareng sama yang lain-lain. Oke. Itu tergantung situasi juga. Tapi kalau dari Mas Dian sendiri lebih suka lari bareng atau sendiri? Kebanyakannya sih sendiri. Oh, serius? Iya, karena lebih emang nikmatinya sendiri. Oke. Ada nggak kayak, keren ya gue, nggak ada di skrip tapi gue banyak nanya, keren ya. Boleh. Ada nggak? Ini tadi di-cut gak sih di kalau kayak gitu-gitu? Enggak sih gue. Gitu. Tapi ada nggak satu spot yang dikatakan di Bandung? Kita ngomongin di Bandung ya? Ya. Oke. Kenapa Bandung? Anjing. Oke. Cut. Oke. Ada nggak satu spot di Bandung yang menurut tuh kece banget buat lari? Ini tempat ya, kita ngomongin tempat ya. Tempat sebenarnya banyak di balai kota itu bagus untuk lari. Oke. Yang turunan dari BIP, turunan ke sana tuh bagus. Oke. Terus di Asia Afrika juga bagus tuh yang jalannya. Oke. Itu juga biasanya banyak tuh orang-orang lari di situ. Terus di Dago.
Nah, di dagu juga banyak di sana yang tanjakan, yang nanjak atau yang turunan juga. Oke. Yang gue tahu kan tempat lari itu kayak yang di Gunung Sate apa namanya? Gazebo. Nah, itu kalau misalkan yang di treknya. Cuma sekarang itu orang-orang lebih banyaknya itu di jalan larinya, bukan yang di trek. Jadi perpindahan paradigma ya? Anjing. Masih kaku dia emang, gak mau ketawa-ketawa. Oke, berarti yang tadinya di tempat trek berpindah ke jalanan. Iya. Kenapa bisa terjadi? Awalnya karena mungkin faktor yang memang lebih berimpact banyaknya karena pandemi. Awalnya itu orang-orang yang awalnya tadinya cuma di trek, yang cuma muter-muter doang gitu ya. Itu kan bosen tuh. Karena mungkin situasinya kan waktu itu pandemi gitu ya, banyak orang pada di rumah. Jadi lebih banyak menghiburnya ya dengan olahraga. Olahraganya dengan yaitu tadi trekking ke jalan. Jadi nggak hanya di trek lari doang. Oke. Jadi ya dari pandemi ternyata orang lebih betah juga, ternyata lari di jalan nggak buruk-buruk amat kok. Betul. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, lari ini jadi bagian yang FOMO banget. Ya maksudnya banyak orang lah dilukai kayak gitu. Iya. Ada juga nih yang segintir-segintir orang FOMO untuk lari. Kalau tanggapan lu gimana? Selagi memang itu untuk yang hal positif, karena kan itu olahraga ya. Iya sih, nggak apa-apa ya. Menyehatkan badan juga, ya itu mah nggak apa-apa. Oke. Asal jangan sampai merugikan orang lain aja. Nah itu benar. Nah itu ya. Kayak gitu. pentingnya. Tapi gue dengar kabar nih dari apa ya, riset gue di Friendster ya kayak gitu. Masih main Friendster ya bang? Iya. Katanya lari itu outfit yang mahal banget, betul nggak? Betul. Nah sebenarnya lari kalau misalkan kita lihat dari luar kan ya udah cuma lari aja gitu ya. Pakai sepatu gitu. apapun juga bisa, pakai kaos apapun juga bisa. Tapi kalau misalkan udah masuk ke skenanya, ini gue demen. Ya, kayak yang udah kumpul gitu sama komunitas-komunitasnya, pasti kita lihat iri tuh, lihat orang-orang lain pakai sepatu yang mahal, pakai yang branded, gak hanya sepatu doang, kaos, terus celananya, jersey-nya. Nah itu juga ternyata diam-diam lari itu memang hobi lumayan yang mahal menggocek, mengeluarkan kocek mahal ya. Betul. Kayak gitu. Tapi dengan biasa juga nggak apa-apa kan? Yang penting mah lari. Apa-apa, iya. Selagi kita nggak malu dengan teman-teman komunitas yang misalkan brandnya bagus-bagus, kita cuek-cuek aja, nggak problem. Oke. Yang penting kan tujuannya sehat kan, Betul. Tujuannya positif Iya, kayak gitu. tujuan utamanya jangan sampai dilupakan. Yang penting sehatnya itu. Betul atau tidak? Lari bisa jadi ladang yang dalam artian apa ya? Kayak cuan, bener nggak? Lari jadi cuan, bener nggak? Gue baca di internet. Lari jadi cuan tuh maksudnya apa ya? Jadi sekarang tuh banyak juga konten-konten creator yang pelari-pelari. Nah itu mungkin bisa jadi cuan juga. Sekarang banyak tuh brand-brand ternama yang memang mau nge-endorse ke pelari-pelari, kayak misalkan aparel sepatu, jersey, celana kayak gitu-gitu. Nah mungkin cuannya dari sana. Kayak gitu. Berarti Indosat semen nggak bisa ya? Semen nggak masuk tuh, nggak masuk ya, nggak masuk. Pertalite nggak. Itu pakai pin gitu. Oke. Jadi maksud cuan tuh itu. Jadi ada banyak, karena lari ini jadi yang benar-benar naik daun banget, dijadikan konten. Iya. Sekarang udah banyak konten creator yang lari juga. Gitu. Oke. Terus apakah kan gue lihat nih kayak Pocari Sweat Run kayak gitu-gitu banyak lah perlombaannya. Itu dapat uang nggak sih kalau juara satu? Sebenarnya kebanyakan orang yang ikut event tersebut tuh bukan ngincer buat dapat uang atau podiumnya. Oh, bukan. Sebenarnya kebanyakan nggak kayak gitu. Tapi mereka itu kebanyakan setahu saya itu lebih ke experience-nya. Oh, pengalaman gitu. Pengalamannya bagaimana dia proses untuk menuju event utamanya, latihan. Kalau misalkan untuk half marathon atau full marathon itu kan butuh proses latihan dulu. Nah perjalanannya itu loh yang mereka cari gitu, bukan podium. Ini ada juga hadiahnya, prize pool-nya ada. Tapi itu biasanya untuk yang atlet yang memang benar-benar menggeluti di bidang maraton. Gitu. Dan gue dengar seorang pelari pasti dapat medali semuanya, betul itu? Betul. Lah, terus kita mengatakan yang juara gimana? Nah kalau misalkan yang juara tuh dia yang memang waktunya tercepat. Ada yang waktunya tercepat juga. Sama di maraton atau di half marathon di kategori lari itu ada namanya cut off time. Anjir, cut off time. Cut off time itu batas maksimal waktu kapan dia nanti dapat medali.
Jadi nanti kalau misalkan dia melebihi cut off time, nanti dia nggak dapat medali. Oh, tapi tetap gak Jadi dapat medali. Oh. kalau misalkan melebihi cut off time, tapi rata-rata orang-orang itu ya di bawah cut off time semua. Jadi makanya setiap orang yang ikut pasti dapat medali kayak gitu. Nah, itu suatu kebanggaan juga. Kebanggaan juga ya. Ada dapat reward ya, nih kayak gitu. Istilahnya merchandise-nya lah. Oke. Berarti nggak boleh dong kita pakai Gojek ya. Boleh asal nggak ketahuan. Asal nggak ketahuan kayak gitu. Jangan pasti dong. kan kata kita pernah ngobrol sebelum di off cam masih bakal ketahuan karena kan lari itu ada rutenya, benar. Betul, ada rutenya. Ada panitianya dong. Betul. Nanti di sana juga ada alatnya, ada pelacak. Kita biasanya kalau event lari itu dapat namanya BIB. Apa tuh? BIB itu nomor larinya itu, yang kertas yang biasanya kalau abang bisa lihat yang Oh iya, kertas itu. betul yang di dada itu. Nah, itu biasanya untuk ngedeteksi tuh ada titik-titik tertentu yang memang kita harus melewati garis tersebut. Oke. Makanya nggak bisa nyegat, itu nggak bisa nyegat. Oke. Misalkan abang apal nih area Bandung, jalan Bandung mau nyasar mau nyegat aja itu nggak bisa. Nggak bisa tuh ya. Nggak kecatat nantinya. Jalan-jalan tikus nggak Iya, bisa. diskualifikasi itu nanti. Oke. Tapi boleh nggak misal lari, lapar pengen beli seblak dulu. bisa. Yang penting jangan muter di jalan aja. Jangan muter di jalan aja dan masuk ke cut off time itu. Betul, jangan melebihi cut off time. Oke. Nah, sayang kan ntar udah bayar mahal nggak dapat medali. Bentar, bayar ternyata. Bayar. Oh. Ada uang registrasinya untuk lari. Ada nggak yang free? Ada aja. Ada beberapa brand yang memang ada memberikan juga. Oke. Kan kemarin kita, kemarin kan apa sih namanya rame main sepedahan, ya kan? Betul. Akhirnya hilang tuh, gak begitu rame banget main sepeda. Iya. Menurut Mas Bilal, Mas Dian kayak gitu. Sebagai pengamat lari, pernikahan dan hujan ya, kayak gitu. Oke, apakah rame-ramenya lari ini akan hilang nanti juga atau akan terus bakal long term? Menurut analisis lu gimana? Menurut analisisku sebenarnya sepeda juga selagi komunitasnya masih kuat itu masih bisa long term. Apalagi sekarang komunitas lari itu udah gede nih, di masing-masing daerah pasti ada komunitas-komunitasnya. Selagi komunitasnya itu masih berjalan, sebenarnya masih bisa long term untuk komunitas lari sendiri. Apalagi brand-brand juga banyak kerjasama nih dengan komunitas. Kalau misalkan dia ada promosi, mengeluarkan produk-produk baru, itu dia biasanya melibatkan komunitas juga. Nah, selagi si komunitinya masih berjalan, si hobi lari ini akan terus sih bisa long term. Tetap akan terus ada ya? Walaupun kelihatannya sekarang kayak FOMO gitu, orang-orang pada ikut lari karena lagi ada rame-rame, melihat yang artis-artis pada ikut lari juga, terus pengen pada ikutan. Itu kan mungkin sekarang lagi rame-ramenya nih. Kalau misalkan sampai habis banget sih kayaknya enggak. Masih akan tetap ada selagi komunitasnya berjalan. Oke. Wih, sangat daging sekali ya 12 menit ini. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin nggak, Mas? Tadi sih paling untuk pesan buat teman-teman ya. Kalau misalkan mau mulai buat lari, jangan takut dibilang FOMO atau takut diejek sama teman-teman, ikut-ikutan teman-teman lah gitu. Jangan, cuek aja selagi itu memang positif dan menyehatkan, gas aja gitu. Apalagi ada teman atau mau sendiri dulu juga nggak apa-apa. Ya, jangan minder ngelihat misalkan orang-orang lain yang pace-nya, jadi di lari itu ada pace namanya. Apa tuh? Pace itu kecepatan. Nah, itu kalau misalkan lihat teman-teman pace-nya cepat, jangan minder, nggak apa-apa, proses. Jalanin, nikmatin aja proses. Kayak orang bener gitu. Keren ya? Keren. Tapi ini terakhir nih sebelum ditutup. Tapi ada aja katanya yang pelari yang cuman update story IG doang. Iya, ada tuh. Dan ya udah wajar, itu memang mungkin dia pengen nge-branding diri dia sebagai pelari juga kan, pengen ngeliatin, nunjukin bahwa dia tuh sehat gitu. Bahkan saking buat flexing di IG sampai gak lari tapi di basa-basa. Gua nggak tahu itu. Ada yang kayak gitu. Nggak tahu sih gue juga kayak gitu. Oke. Paling terakhir ini sebenarnya akhir-akhir ini saya udah jarang lari. Tahu nggak kenapa? Karena nggak ada yang nyakitin. Oke. Tutup udah. Thank you. Gua Adi pamit, masih di podcast Bincang Adi, dan thank you buat Kodimas udah. Thank you Kodimas. Thank you support speakernya. Ya, dadah. Jangan lupa beli di Game Boy ID. Bye. Ascing.